الحمد لله الذي نزل على عبد الكتاب ليكون للعالمين نذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكان الله على كل شيء قديرا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله ملا به الكون نورا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه الذين كانوا للحق متمسكين وأنصارا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم الآية صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh, di mana alhamdulillah sampai detik dan saat ini kita masih bisa melakukan serangkaian ibadah di hari Jumat kali ini pada tanggal 1 Zulhijjah 1443 Hijriah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Jumat kita kali ini diterima dan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita sampaikan ke hariban junjungan kita penghulu alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan segenap sahabatnya, dan semoga tercurah kepada kita sekalian dan kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Al-Fakir sebagai khatib berwasiat khususnya kepada diri pribadi dan umumnya kepada hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama menjaga dan meningkatkan mutu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan berbekal iman dan takwa yang sesungguhnya, fa insyaallah kita akan selamat bahagia fid din wad dunya wal akhirah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah kali ini saya ambilkan satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu adalah 12 bulan. Di dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan yang dimaksud adalah terdiri daripada bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, lalu ada apa dengan bulan Dzulhijjah sampai termasuk bulan haram, bulan yang harus dihormati? Karena ternyata terdapat di dalamnya keutamaan yang begitu banyak, yang insya Allah kita bisa meraihnya dengan segenap kemampuan kita, sesuai dengan kadar ketakwaan kita kepada Allah. Ittaqullah mastata'tum. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada salah satu yang harus kita lakukan, yaitu dengan melakukan 10 hari berpuasa di 10 hari Dzulhijjah. Bagi yang mampu melakukannya, melaksanakannya di hari pertama sampai hari ke-7, seperti halnya hari ini sampai hari ke-7 dilakukan puasa bulan Dzulhijjah, lalu ditambah pada hari ke-8 dengan hari Tarwiyah yang mendapatkan pahala yang begitu besar. Di hari Tarwiyah akan mendapatkan pahala yang sesuai dengan Allah sendiri yang kehendakinya, sesuai dengan pernyataan Allah, as-saumu li wa ana ajzi bih, puasa itu untukku dan aku sendiri yang menentukan pembalasannya.
Begitu besar harapan kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan puasa, amalan sunnah apapun bentuknya, dari tanggal 1 Zulhijjah sampai hari ke-8 mendapatkan pahala tidak 10 kali lipat, tidak 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat Allah gandakan. Seperti halnya kita hari ini, apapun yang kita lakukan pada hari ini, kebaikan, zikir yang kita lakukan, semuanya amalia, sedekah yang kita berikan, semuanya berlipat ganda menjadi 1000 kali lipat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bahkan ditambah pada hari yang ke-9 Zulhijjah, yaitu adanya puasa Arafah, mendapatkan pahala yang begitu lebih besar lagi. Kalau tadi hanya 100 atau sampai 1000 pahala, tetapi di tanggal 9 Allah lipat gandakan lagi menjadi 10.000 pahalanya. Kalau kita sedekah 1.000 rupiah saja atau 10.000, kita kalikan saja, kita gandakan dengan pahala 10.000 lagi. Berapa jumlahnya yang kita harus terima? Begitu besar karunia Allah Subhanahu wa taala buat orang yang menghormati pada hari Arafah. Bahkan orang yang berpuasa di hari Arafah mendapatkan 2 keistimewaan, yaitu mendapatkan ampunan dosa dari tahun yang lalu 1 tahun dan tahun yang akan mendatang. Yukaffirus sanah al-madiyah wal baqiyah, akan mendapatkan ampunan dosa yang kecil dari setahun yang lalu yang telah terlewati dan setahun yang akan datang. Begitu besar pahalanya orang yang melakukan puasa Arafah. Dan hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, jangan lupa di hari Arafah, di waktu asar sampai menjelang maghrib, saat orang wukuf di Arafah, kita yang ada di sini yang disunahkan berpuasa Arafah, lakukanlah munajat. Karena itu merupakan saatul ijabah, saat diperkenankannya doa. Daripada kita menunggu maghrib dengan berkeliling naik motor, lebih baik kita duduk berzikir, mohon ampun kepada Allah, memohon ampunan dosa untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, untuk orang-orang yang kita cintai. Siapapun orangnya, kita mintakan kepada Allah, karena saat itu Allah memberikan ampunan dosa kepada orang ahli Arafah, orang yang wukuf di Arafah, dan juga kepada orang yang bermohon kepada Allah akan ampunan dosa di luar Arafah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, adapun yang kita lakukan di hari Arafah dengan cara berzikir, dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, perbanyak kalimat itu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di hari yang ke-10, yaitu di mana kita akan melakukan salat Idul Adha, di malam harinya adalah hari di mana pada malam Idul Adha termasuk malam yang tidak ditolak sebuah doa. Apapun permohonannya kita minta kepada Allah, yaitu di malam Idul Adha kita mohon kepada Allah, katakan kepada Allah, Allahumma balligh muradana ilal ka'batil musyarrafah wal madinatil munawwarah linu'adil hajja wal umrah. Ya Allah, sampaikan kami, kalau tahun ini kami tidak bisa hadir ke kota suci Mekah dan Madinah untuk menunaikan haji dan umrah, sampaikan kami di tahun mendatang ya Allah, berikan kami kemampuan darimu ya Allah. Mohonkan itu kepada Allah. Apapun permohonan kita, insya Allah di pada malam Idul Adha adalah malam tidak ditolaknya sebuah doa. Mohonkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, kenapa dikatakan bulan Zulhijjah adalah bulan yang dihormati, termasuk bulan haram? Karena di dalamnya ada rangkaian haji dan umrah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita semuanya
Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Kita diperkenankan datang kepada Allah dari segenap penjuru dengan cara berjalan ataupun dengan cara yang lain, dengan catatan kita sudah punya kemampuan yang telah Allah berikan. Sebagaimana Allah nyatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang sudah punya kemampuan, berangkatlah haji. Karena orang yang berhaji dan berumrah, balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illal jannah. Balasannya orang yang melakukan haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mabrur, yang makbul, tidak ada lain, balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita yang belum bisa berangkat? Caranya dengan melakukan permohonan kepada Allah. Seperti tadi doa, Allahumma baligh muradana ilal ka'batil musyarrafah. Ya Allah, sampaikan keinginan kami untuk bisa hadir ke kota suci Mekah dan Madinah, bisa melakukan ibadah haji dan umrah, bisa tawaf di Ka'bahmu ya Allah. Mohon kepada Allah, di samping tanamkan niat, kuatkan niat. Karena kenyataannya mampu tadi tidak hanya kemampuan dari kita, tapi terkadang kemampuan yang didatangkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang kelihatannya secara fisik materi tidak mampu, tapi kenyataannya orang bisa berangkat haji. Satu contoh di tahun ini, ada penarik becak yang bisa berangkat haji. Bahkan ada pemulung botol bekas, aqua, minuman bisa berangkat haji di tahun ini. Bahkan tukang sayur mayur, ibu-ibu bisa berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tetapi padahal kalau kita perhatikan, berapa banyak pula orang yang punya kekayaan, jutaan rupiah duitnya, rumahnya begitu banyak, kontrakannya pun bererot, bahkan punya mobil dengan berbagai macam merek, tapi sampai hari ini dia juga tidak tergerak berangkat haji. Ternyata tidak Allah kasih kemampuan untuk berangkat. Lain halnya dengan kita yang kelihatannya kita miskin, insya Allah Allah berikan jalan keluarnya buat kita semuanya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau ada orang yang punya kemampuan berhaji, lalu dia tidak ingin berhaji, kata Nabi, silakan kau mati, pilih dengan cara Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada satu lagi keutamaan di bulan Dzulhijjah, yaitu setelah kita selesai melakukan salat Idul Adha, kita dianjurkan untuk melakukan ibadah kurban, memotong hewan kurban sebagai bukti menjalankan perintah Allah yang dikatakan dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Menyembahlah kalian kepada Allah dan berkorbanlah. Berkorban di sini yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau dari sekian banyaknya keutamaan yang tadi puasa 10 hari, kemudian ditambah dengan melakukan ibadah haji belum bisa kita lakukan, atau dengan berkurban pun kita belum punya kesanggupan. Padahal kalau kita berpikir dengan jujur, kita bisa kok kredit motor untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan kita. Motor kredit sebulan 500.000 sanggup. Bahkan sudah selesai kredit motor, handphone pun sanggup dikredit. Tapi kenapa kita tidak mau mencicil buat kurban? Padahal itu hewan kurban yang akan menjadi kendaraan kita nanti pada hari kiamat nanti. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi mengingatkan, barang siapa orang yang punya kesempatan untuk berkurban, falam yudhi, tapi orang tadi tidak mau berkorban, fala yuqriban wa fala yaqrabanna musallana, jangan kau dekati tempat salatku. Itulah yang disayangkan buat kita.
Kalau sampai kita punya kesempatan lalu kita tidak mau berkorban, maka kita diharapkan tidak mendekat kepada tempat sholatnya Nabi. Kalau sama tempat sholatnya Nabi saja kita nggak boleh mendekat, lalu bagaimana kita mau mendekatkan diri kita dengan Nabi? Artinya paling tidak bagaimana kita bisa mengharapkan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Oleh karena itu mudah-mudahan dari sekian keutamaan-keutamaan ini yang ada, mudah-mudahan kalau belum bisa kita lakukan, kita bisa meraihnya dengan berbagai macam cara, dengan bersedekah, bertakbir, bertahmid, bertahlil dan beristighfar. Semoga dengan beberapa keutamaan yang telah khatib sampaikan, kita bisa meraih dan mendapatkan keutamaan di bulan Dzulhijjah ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman ja'ada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ma sahbihir ghurar. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah fi sirri wal alan wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa tanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala azza min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على النبي الرحمة والشفيع الأمة. اللهم انقل صحابة رسول الله أجمعين وعن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم ارحمنا والمسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم احفظنا والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل حجا من إندونيسيا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. يا علم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم بلغ مرادنا ومرادهم إلى الكعبة المشرفة والمدينة المنورة لنؤدي الحج والعمرة والزيارة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.